Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ersalimatul Uma, NPM 103003 akan mempresentasikan mengenai progres keempat mini riset keuangan keperilakuan dengan judul Pengaruh Overconfidence dan Herding terhadap Keputusan Investasi, studi pada investor Galeri Investasi BEI Fakultas Ekonomi Universitas Tidar. Pada progres keempat ini, saya sudah menyesuaikan dengan template jurnal ekonomi, yaitu jurnal recommend. Kemudian, di sini abstraknya belum saya tulis karena penelitiannya belum selesai. Kemudian yang pertama ada pendahuluan, di mana pada pendahuluan ini dijelaskan mengenai gap teori dan gap fenomena, di mana gap teori di sini yaitu adanya Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia ini sebagai sarana untuk memperkenalkan pasar modal pada dunia akademis, di mana menurut KSEI per Februari 2021 investor pasar modal ini berjumlah 4.515.103 orang yang didominasi oleh investor laki-laki dengan persentase 62,02% dengan umur kurang dari 30 tahun maksud saya. Kemudian Galeri investasi ini merupakan kerjasama antara Bursa Efek dengan galeri investasi dan juga dengan sekuritas. Nah, di Fakultas Ekonomi Universitas Tidar sendiri, Galeri investasi ini baru berdiri pada tanggal 25 November 2020, jadi baru sekitar setahunan. Kemudian, dari gap teori sendiri di sini dijelaskan bahwa menurut penelitian dari Tanus Jaya, di mana investor yang overconfidence ini memiliki keputusan investasi yang lebih besar dan memiliki keyakinan dan lebih berani mengambil resiko karena memiliki kepercayaan bahwa dirinya mempunyai kemampuan yang lebih dari investor yang lain. Kemudian, penelitian ini sejalan dengan penelitian Pradikasari tahun 2018 yang menyatakan overconfidence ini memiliki pengaruh terhadap keputusan investasi, di mana investor bertindak secara irasional sesuai dengan teori prospek. Kemudian didukung juga oleh Ayudhyastuti tahun 2021. Akan tetapi ada penelitian yang bertentangan, yaitu penelitian Rohmatullah dan Asandi Mitra tahun 2019 yang menyatakan bahwa overconfidence ini tidak berpengaruh terhadap keputusan investasi, di mana responden pada penelitian ini menganggap kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki tidak dijadikan dasar sebagai pengambilan keputusan investasi. Kemudian ada lagi yaitu pada variabel herding, di mana perilaku herding ini menurut Afriani dan Halmawati menunjukkan bahwa herding ini memiliki pengaruh terhadap keputusan investasi, di mana investor cenderung bereaksi cepat terhadap perubahan keputusan investor lain dalam mengambil keputusan investasi. Hal ini juga sejalan dengan penelitian Fridana dan Asandi Mitra tahun 2020. Kemudian didukung juga oleh penelitian empiris Aristiwati dan Hidayatullah yang menyatakan bahwa herding ini memiliki pengaruh terhadap keputusan investasi. Namun, penelitian tersebut bertentangan dengan penelitian dari Mahadevi dan Asandi Mitra pada tahun 2021, di mana herding ini tidak berpengaruh terhadap keputusan investasi investor milenial di kota Surabaya. Hal ini karena responden dalam penelitian ini sudah berinvestasi selama lebih dari 6 tahun sehingga sudah memiliki pengalaman. Kemudian di sini ada literatur review, di mana keputusan investasi ini merupakan tindakan yang dipilih atas dua alternatif atau lebih dalam berinvestasi dengan harapan mendapat keuntungan dalam jangka panjang.
menurut Budiarto dan Susanti tahun 2012. Sedangkan overconfidence ini adalah percaya diri berlebih atas kemampuan dan pengetahuan demi keberhasilan menurut Janah dan Adi tahun 2017. Sedangkan herding ini merupakan perilaku mengikuti investor lain ketika seorang investor itu tidak percaya pada kemampuannya atau tidak menguasai portofolio yang diinvestasikan. Nah, sedangkan teori prospek ini adalah teori yang melandasi penentuan keputusan pada keadaan tertentu walau dengan hasil akhir yang belum dapat diprediksi. Kemudian, kerangka teoris dalam penelitian ini dan juga hipotesisnya adalah sebagai berikut. Kerangka teoris ini adalah overconfidence sebagai X1 berpengaruh terhadap keputusan investasi atau Y, dan herding sebagai S2 berpengaruh terhadap keputusan investasi Y. Berdasarkan kerangka teoritis di atas, dapat diambil hipotesis penelitiannya yaitu H1 overconfidence berpengaruh terhadap keputusan investasi dan H2 herding berpengaruh terhadap keputusan investasi. Kemudian metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari penyebaran kuesioner. Kemudian variabel bebas yang terdapat dalam penelitian ini adalah overconfidence dan herding. Sedangkan variabel terikatnya adalah keputusan investasi. Kemudian untuk mengukur masing-masing variabel ini digunakan indikator yaitu sebagai berikut. Menurut Harvard dan Afaf, yaitu ada 7 indikator untuk mengukur variabel overconfidence dan ada 3 indikator untuk mengukur variabel herding yaitu sebagai berikut. Bisa dilihat sebagai berikut. Kemudian menurut Sarfaf dan Afaf juga ini ada 2 dimensi dalam pengukuran keputusan investasi yang masing-masing dimensi ini ada 4 indikator. Kemudian populasi ini yang digunakan adalah investor Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia di Fakultas Ekonomi Universitas Tidar dengan sampel yang digunakan adalah 81 investor. Dengan teknik pengumpulan data, maksud saya teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dengan menggunakan alat bantu berupa software SPS S25. Kemudian untuk hasil dan pembahasan ini belum karena progres minggu ini saya masih mengumpulkan data dari responden. Kemudian daftar pustaka atau referensinya sebagai berikut. Sekian pemaparan saya mengenai progres mini riset keuangan keperilakuan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.